ngelihat ibu-ibu tuh ya, kenapa toh seneng banget ngikut pengajian ya. Iya loh, maaf beribu maaf, saya sampai mikir gitu, iki pengajian ki sampai kapan toh yo, anaknya harap dipakai. Tetapi sekali lagi Ibu Mega gagal untuk mengerti bahwa justru keadaan itu kalau salah diterangkan rakyat bereaksi kan. Misalnya soal ibu-ibu yang pengajian itu kan mesti Ibu Mega mengerti bahwa mayoritas ibu-ibu itu punya kultur yang udah terbentuk dan pasti bukan seperti keluarga di barat bahwa bayinya nggak akan diasuh, pasti diasuh oleh neneknya atau keluarganya di situ kan. Jadi hal itu yang Ibu Mega tak peka sebetulnya. Padahal Ibu Mega butuh dukungan dari wong Cili yang juga pasti Muslim kan. Jadi hal-hal sepele yang bila dieksploitasi, lalu orang anggap loh Ibu Mega nggak ngerti dong namanya local wisdom tuh, bahwa bahkan di TV tetangga lalu gantian tuh 2 jam kemudian tetangganya yang pergi ngaji tuh. Jadi pengertian Ibu Mega tentang wong Cili jadi nggak lengkap sebetulnya. Wong Cili itu punya kemampuan memanage keadaannya sendiri, itu yang gagal dipahami oleh Ibu Mega. Jadi dulu Ibu Mega nggak dekat dengan wong Cili. Ibu Mega kan anak istana, lahir di istana sebagai anak presiden. Jadi kewongcilikan itu adanya pada Bung Karno, bukan pada Ibu Mega. Kalau orang tanya marhainisme, ya itu Soekarno yang bergaul dengan rakyat. Ibu Mega tidak bergaul dengan rakyat. Dan dari segi biografinya ya. Tapi PDIP tetap diterangkan sebagai partainya wong cilik karena di situ ada konsep marhain yang diucapkan oleh Bung Karno. Kalau Bung Karno misalnya masih hidup, dievaluasi kelakuan budaya dan kelakuan ekonomi dari PDIP. Bung Karno hilang kepala. Semua pejabat PDIP itu mewah, itu mulai dari jam tangan, mobil, sepatu, mengkilap segala macam. Itu kan bukan tanda bahwa mereka pernah turun ke wilayah Bandung Selatan di mana Bung Karno bertemu dengan marhain yang berlumpuran lumpur di pinggir sawah. Kan itu intinya kan. Bahkan dianggap ya, bahkan cara menanam padi aja PDIP atau Puan nggak ngerti bagaimana mau bergaul dengan marhain. Itu intinya kan. Jadi konsep-konsep ini ingin kita terangkan sebetulnya, marhainisme itu adalah Bung Karno, bukan Megawati. Itu kita mau fair mengatakan itu. wartaekonomi.co.id. Butuh suaranya tapi malah nyinyirin ibu-ibu pengajian. Gantian Megawati kena ceramah Rocky Gerung. Rocky Gerung bersuara membela emak-emak pengajian yang kena sindiran Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Mega sempat mengaku bingung kenapa emak-emak suka ikut pengajian dan mempertanyakan nasib anak-anak yang ditinggal pergi pengajian. Membalas pernyataan tersebut, Rocky Gerung menerangkan Megawati gagal paham soal emak-emak yang suka ikut pengajian. Menurutnya, pengajian itu sudah menjadi kultur keagamaan yang terbentuk di Indonesia sejak lama. Ibu Mega gagal untuk mengerti bahwa justru keadaan itu kalau diterangkan rakyat bereaksi kan? Misalnya, soal ibu-ibu pengajian. Itu kan mestinya mengerti bahwa mayoritas ibu-ibu pengajian itu punya kultur yang udah terbentuk. Jelas Rocky Gerung dikutip hari Sabtu 25 Februari 2023. Ia bahkan menyindir soal perolehan suara dari para mama. Bahkan dia menyebut bahwa Megawati tak pernah dekat dengan wong cilik. Padahal Ibu Mega butuh dukungan dari wong cilik yang juga pasti muslim kan? Dari dulu Bu Mega nggak dekat dengan wong cilik. Ibu Mega adalah anak istana, anak Presiden Soekarno, imbuh Rocky Gerung. Kewongcilian itu ada di Bung Karno, bukan di Bu Mega. Kalau orang tanya, marhainisme itu Soekarno yang bergaul dengan rakyat, Ibu Mega tidak dari sisi biografinya. Ulas Rocky Gerung. Kalau Bung Karno misalnya masih hidup, dia evaluasi kelakuan budaya dan kelakuan ekonomi dari kader PDIP, Bung Karno bakal geleng-geleng kepala. Semua pejabat PDIP itu mewah, mulai dari jam tangan, mobil, sepatu, dan lain-lain. Papar Rocky Gerung.
Itu bukan tanda mereka pernah turun ke wilayah Bandung Selatan, di mana Bung Karno bertemu Marhain yang berlumuran lumpur di pinggir sawah. Bahkan, dianggap cara menanam padi Puan Maharani nggak ngerti. Bagaimana mau bergaul dengan Marhain, tegasnya. Saya ngelihat ibu-ibu tuh ya, kenapa toh seneng banget ngikut pengajian ya. Iya loh, maaf, beribu maaf. Saya sampai mikir gitu, iki pengajian ki sampai kapan toh yo, anaknya harap dipakai. Tetapi sekali lagi, Ibu Mega gagal untuk mengerti bahwa justru keadaan itu kalau salah diterangkan rakyat bereaksi kan. Misalnya soal ibu-ibu yang pengajian itu kan mesti Ibu Mega mengerti bahwa mayoritas ibu-ibu itu punya kultur yang udah terbentuk dan pasti bukan seperti keluarga di barat bahwa bayinya nggak akan diasuh, pasti diasuh oleh neneknya atau keluarganya di situ kan. Jadi hal itu yang Ibu Mega tak peka sebetulnya. Padahal Ibu Mega butuh dukungan dari wong cilik yang juga pasti Muslim kan. Jadi hal-hal sepele yang bila dieksploitasi, lalu orang anggap loh Ibu Mega nggak ngerti dong namanya local wisdom tuh, bahwa bahkan ditipin tetangga lalu gantian tuh 2 jam kemudian tetangganya yang pergi ngaji tuh. Jadi pengertian Ibu Mega tentang wong cilik jadi nggak lengkap sebetulnya. Wong cilik itu punya kemampuan memanage keadaannya sendiri, itu yang gagal dipahami oleh Ibu Mega. Dari dulu Ibu Mega nggak dekat dengan wong cilik. Ibu Mega kan anak istana, lahir di istana sebagai anak presiden. Jadi kewongcilikan itu adanya pada Bung Karno, bukan pada Ibu Mega. Kalau orang tanya Marhainisme, ya itu Soekarno yang bergaul dengan rakyat. Ibu Mega tidak bergaul dengan rakyat. Dan dari segi biografinya ya. Tapi PDIP tetap dicitrakan sebagai partainya wong cilik karena di situ ada konsep Marhain yang diucapkan oleh Bung Karno. Kalau Bung Karno misalnya masih hidup, dievaluasi kelakuan budaya dan kelakuan ekonomi dari kandidat PDIP. Bung Karno hilang kepala. Semua pejabat PDIP itu mewah, itu mulai dari jam tangan, mobil, sepatu, kilap segala macam. Itu kan bukan tanda bahwa mereka pernah turun ke wilayah Bandung Selatan di mana Bung Karno bertemu dengan Marhain yang berlumpuran lumpur di pinggir sawah. Kan itu intinya kan. Bahkan dianggap ya, bahkan cara menanam padi aja PDIP atau Puan nggak ngerti bagaimana mau bergaul dengan Marhain. Jadi itu intinya kan. Jadi konsep-konsep yang ingin kita terangkan sebetulnya, Bu. Marhainisme itu adalah Bung Karno, bukan Megawati itu. Kita mau fair mengatakan itu. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan berikan komentar terbaik Anda dan saling menanggapi komentar di kolom komentar.